can't we just stay here? 'Cause in this kind of weather, what could it be better? Just come right on over and make yourself comfy and lay your head on me. Tonight we stay sober, 'cause Santa party's in the pouring rain, and things they ain't perfect, but I wouldn't change a thing. Hukum bisnis. Hukum ialah ilmu yang mempelajari hukum sebagai fenomena kehidupan yang mencakup asal, fungsi, dan juga asas-asas hukum. Lanjut ke dalam fungsi hukum. Fungsi hukum itu untuk menciptakan ketertiban, keadilan, pembangunan, pengawasan, dan juga penyelesaian sengketa. Untuk sumber hukum itu bisa melalui material, yaitu faktor yang mempengaruhi pembentukan hukum, dan juga formal yang melalui undang-undang, adat, jurisprudensi, traktat, dan juga perjanjian. Untuk hukum bisnis itu ialah aturan yang mengatur kegiatan bisnis dan juga menyelesaikan masalah perdagangan. Dan untuk tujuan hukum bisnis itu untuk menjaga mekanisme pasar, melindungi UKM, memperbaiki sistem keuangan, dan juga melindungi pelaku bisnis. Dan untuk fungsi hukum bisnis itu untuk memberikan informasi dan juga memahami hak dan kewajiban, serta menciptakan praktik bisnis yang adil. Dan untuk sumber hukum bisnis itu bisa berdasarkan asas kontrak, kebebasan berkontrak, dan juga perundang-undangan seperti KUH Perdata, KUH Pidana, dan juga KUH Dagang. Dan yang terakhir, ruang lingkupnya. Ruang lingkup itu mencakup kontrak bisnis, badan usaha, kekayaan intelektual, persaingan usaha, perlindungan konsumen, perpajakan, dan sengketa bisnis. Untuk kasus yang mirip itu ialah kasus PT Freeport Indonesia versus PT Indospil, yang dimana PT Freeport itu gagal memenuhi kewajiban pengiriman baku sesuai kontrak. PT Indospil mengalami kerugian dan juga menggugat atas dasar wan prestasi atau pelanggaran perjanjian dan menuntut ganti rugi. Kemudian kasus ini menunjukkan pentingnya mematuhi kontrak bisnis agar tidak merugikan pihak lain. Oke, selanjutnya materi kontrak bisnis. Kontrak bisnis adalah jenis kontrak yang berkaitan dengan transaksi komersial atau hal-hal yang bernilai ekonomi. Nah, dalam kontrak bisnis ada berbagai jenis kontrak seperti yang misalnya kontrak timbal balik, misalnya jual beli, lalu kontrak cuma-cuma seperti donasi atau warisan, lalu ada kontrak campuran seperti misalnya layanan hotel yang mencakup berbagai layanan tambahan, dan kontrak obligator seperti kontrak jual beli dan lainnya. Nah, dalam kontrak bisnis kita ada beberapa unsur penting dalam membuat kontraknya. Yang pertama, subjek kontrak, pihak yang terlibat bisa orang atau badan hukum. Lalu yang kedua, objek kontrak, prestasi atau kewajiban yang harus dipenuhi. Yang ketiga adalah sahnya kontrak. Kontrak dianggap sah jika ada kesepakatan, kecakapan para pihak, objek yang jelas, dan tujuan yang legal. Ada beberapa asas penting dalam hukum kontrak seperti asas kebebasan berkontrak, lalu ada asas pactatum servanda, lalu yang ketiga ada asas konsensualisme. Nah, masuk ke contoh kasus jual beli properti PT Ciputra Internasional versus konsumen. Seorang konsumen membeli unit apartemen dari PT Ciputra Internasional. Dalam kontrak, pengembang berjanji menyerahkan unit pada waktu tertentu, namun gagal memenuhi janji tersebut. Konsumen menggugat karena keterlambatan penyerahan unit. Poin utama dalam kasus tersebut yang pertama adalah kontrak obligator. Pengembang wajib menyerahkan apartemen sesuai jadwal. Lalu wan prestasi, keterlambatan penyerahan dianggap pelanggaran kontrak. Lalu yang ketiga adalah asas pactatum servanda, yaitu kontrak mengikat secara hukum. Materi selanjutnya adalah hukum perdata. Hukum perdata adalah kerangka hukum yang mengatur kepentingan perseorangan meliputi hubungan antara individu seperti hukum kekeluargaan, hukum benda, perjanjian, dan pembuktian. Nah, hukum ini disebut juga hukum privat yang menangani hak dan kewajiban individu. Selanjutnya adalah hukum dagang, merupakan cabang khusus dari hukum perdata yang fokus pada kegiatan komersial dan transaksi perdagangan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan. Hukum ini mengatur perilaku bisnis termasuk perjanjian dagang, kepahilitan, dan hak kekayaan intelektual guna memastikan kepastian hukum dalam perdagangan. Nah, contoh kasusnya nih, seorang memiliki usaha kopi, menandatangani kontrak dengan pemasok biji kopi. Nah, jika pemasok tidak memenuhi perjanjian untuk mengirimkan barang, ini disebut wan prestasi, ingkar janji. Pemilik usaha dapat mengambil tindakan hukum berdasarkan kontrak tersebut sesuai dengan hukum perdata untuk meminta ganti rugi, menunjukkan bagaimana hukum melindungi perjanjian bisnis.
Perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau lebih, di mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak lain, dan pihak lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut. Dasar hukum perikatan berdasarkan KUHP Perdata terdapat 3 sumber. Yang pertama, perikatan yang timbul dalam persetujuan atau perjanjian. Yang kedua, perikatan yang timbul dari undang-undang. Dan yang ketiga, perikatan terjadi bukan perjanjian, tetapi karena adanya perbuatan melanggar hukum atau perwakilan sukarela. Dalam hal ini, ada yang disebut dengan prestasi dan wan prestasi. Prestasi adalah pelaksanaan dari hal-hal yang tercantum dalam suatu perjanjian. Sedangkan wan prestasi adalah kegagalan dalam memenuhi prestasi yang telah ditetapkan dalam perjanjian. Seperti kasus Adam Malik. Adam Malik adalah salah satu orang yang menyewa toko di PT Keramat Jati Plaza, PT KJP, di mana kedua belah pihak bersepakat mengenai penggunaan ruangan, harga sewa, service charge, sanksi, dan segala hal yang bersangkut paut dengan sewa menyewa ruangan. Namun, kewajiban Adam ternyata tidak pernah dipenuhi, dan tagihan demi tagihan dari pengelola KJP tidak pernah dipedulikannya. Maka dari sini, Adam Malik bisa dinyatakan sebagai pihak yang melanggar perjanjian atau wan prestasi. Sebagai akibat dari perilakunya, Adam Malik dikenakan denda untuk membayar semua tagihan kepada pihak PT KJP. Yang kelima yaitu aspek badan usaha. Badan usaha adalah entitas yang didirikan dengan tujuan untuk menghasilkan keuntungan melalui kegiatan ekonomi, seperti produksi dan distribusi barang atau jasa. Badan usaha dibedakan dalam beberapa bentuk utama. Yang pertama yaitu perusahaan perseorangan, yaitu dimiliki oleh satu individu yang bertanggung jawab penuh atas semua utang dan kewajiban usaha. Yang kedua, firma, yaitu usaha yang dimiliki oleh 2 atau lebih orang dengan pembagian tanggung jawab yang setara. Yang ketiga, perseroan terbatas, yaitu berbentuk badan hukum yang dimana modal terbagi dalam saham dan pemilik hanya bertanggung jawab sesuai jumlah saham yang dimiliki. Dan yang keempat yaitu koperasi. Koperasi adalah badan usaha yang dimiliki dan dikelola oleh anggotanya untuk kesejahteraan bersama dengan prinsip demokratis. Badan usaha juga harus mematuhi regulasi hukum yang berlaku dan bertujuan untuk memajukan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, serta berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat. Nah, saya akan memberikan satu contoh kasus mengenai aspek badan usaha. Contohnya pada Budi yang memulai bisnis roti rumahan sebagai perusahaan perseorangan. Dia sendiri yang akan mengelola, memproduksi, serta menjual roti. Semua keuntungan akan menjadi miliknya, tetapi Budi juga menanggung risiko penuh jika ada kerugian. Setelah bisnis berkembang, Budi mengajak temannya untuk bergabung dan mendirikan firma. Sekarang, mereka berbagi tanggung jawab dan keuntungan sesuai kesepakatan, namun juga harus sama-sama menanggung risiko jika bisnis mengalami masalah. Perlindungan konsumen. Konsumen adalah setiap orang yang memakai barang atau jasa. Menurut Presiden Jeff Kennedy, terdapat 4 hak dasar konsumen, yaitu hak memperoleh keamanan, hak memilih, hak mendapatkan informasi, hak didengar, perlindungan konsumen. Indonesia, yaitu pada 11 Mei 1973, berdiri suatu organisasi perintis advokasi, dan iklim persaingan usaha diharapkan lebih sehat dan tangguh. Selanjutnya adalah kewajiban konsumen, yaitu membaca dan mengikuti petunjuk informasi, beritikat baik dalam melakukan transaksi, dan pembayaran sesuai dengan nilai tukar. Lalu hak-hak pelaku usaha seperti hak menerima pembayaran, hak mendapatkan perlindungan hukum, dan hak rehabilitas nama baik. Sedangkan kewajibannya yaitu beritikat baik, memberikan informasi yang benar, kompensasi atau ganti rugi. Asas-asas perlindungan konsumen, hal ini diatur pada pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, yaitu asas manfaat, asas keadilan, asas keseimbangan, asas keamanan dan keselamatan, asas kepastian hukum. Berikut merupakan contoh kasusnya. Penggunaan formalin di ikan asin yang dijual pada pasar tradisional di daerah Yogyakarta terbukti mengandung kandungan formalin. Hal ini terbukti dari hasil pengecekan di stasiun karantina ikan pengendalian mutu kelas 1 Yogyakarta. Hal ini bisa dilihat dari hasil uji lab yang menunjukkan bahwa hasil kandungan formalin yang mencapai 100 ppm. Hal ini berarti 1 kg dari olahan ikan tersebut memiliki 1 mg kandungan formalin. Efek samping dari bahan ini dapat menimbulkan berbagai macam penyakit yang berbahaya bagi tubuh. Anti monopoli dan persaingan tidak sehat. Persaingan akan selalu kita temui dalam dunia bisnis. Ada persaingan sehat maupun tidak sehat. Persaingan sehat adalah ketika kita mampu bersaing dengan jujur dan sesuai aturan, sedangkan persaingan tidak sehat yakni ketika kita menjalankan usaha dengan cara tidak jujur dan melanggar aturan hingga menghambat persaingan usaha. Praktik monopoli adalah salah satu faktor pemicu persaingan usaha tidak sehat, dengan hanya ada satu penjual yang menguasai pasar dan berkuasa menentukan harga pada pasar tersebut. Untuk mengawasi para pelaku usaha dalam kegiatan usahanya, negara kita punya KPPU,
Komisi Pengawas Persaingan Usaha, lembaga independen yang terlepas dari pengaruh pemerintah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Dan tidak lupa bagi para pelaku usaha yang melanggar aturan, tentunya ada sanksi yang akan dikenakan, yakni sanksi administrasi, sanksi pidana pokok, dan sanksi tambahan. Di Indonesia, praktik monopoli pernah dilakukan oleh sebuah perusahaan semen bernama PT Kansat Kalimantan Semen. Perusahaan ini terbukti melanggar pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 setelah melakukan upaya jual rugi atau penetapan harga yang sangat rendah dalam penjualan semen jenis PCC. Hal ini membuat 5 perusahaan semen lainnya memilih keluar dari wilayah Kalimantan Selatan. Akibat praktik monopoli yang dilakukan PT Kans, dikenakan sanksi administrasi dengan denda 22 miliar rupiah. Can't we just stay here? 'Cause in this kind of weather